Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dan pengerja CK7 yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita melalui bulan April dengan penuh kebaikan Tuhan. Kita menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan kita melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan kalau hari ini kita ada bersama-sama beribadah melalui ibadah live streaming GBI CK7, kita yakin dan percaya itu semua karena Tuhan ambil kendali dalam kehidupan kita. Gereja kita CK7 dikenal dengan hadirat Tuhan yang kuat. Tuhan hadir di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir di tempat Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Bawa yang terbaik buat Tuhan. Hari ini pada saat kita diberikan kesempatan untuk hidup, itu merupakan satu kesempatan yang baik untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bawa korban pujian kita, bawa ucapan syukur kita, dan menjadi berkat. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Kami sadar Tuhan, kalau kami ada hari ini, itu merupakan satu kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Satu kesempatan yang Tuhan nyatakan sempurna buat setiap kami. Oleh sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu Tuhan. Tapi kami mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa pujian kami. Kami mau Tuhan Yesus, hidup kami dipakai. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini setiap kami Tuhan Yesus membawa pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Ya Tuhan Yesus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
Kerinduan kami untuk terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Mari nyatakan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakai setiap kami ya Tuhan Yesus. Selagi kami masih kuat ya Tuhan. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di tempat kami berada. Ini kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Mari sekali lagi lebih sungguh nyatakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dan bila saatnya nanti ya Tuhan, saat kami sudah tidak berdaya, biar kami sudah menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
Sebab kami melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami sampai hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu nyata Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan setiap kami. Engkau Allah yang terus menyertai setiap langkah kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik Tuhan yang Kau beri bagi kami. Shabanaran Mayaseye, Kuinaran Namaya Takana Mayaso, Shalabalabakaya. Takayara namaya shakara bayara bayara takayara namoya shababa baba shalabaya laraba takayara baya shiki di shalabala bala bala kuyara takayara nabaya di shalala baya shikara namaya namo. Thank you Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord.
Tuhan. Haleluya. Mari jemaat CK7 yang mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama perkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita perkatakan firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami persembahkan dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Dan biar selama kami hidup Tuhan Yesus, selama kami bernafas, kami akan terus menaikkan pujian dan pengagungan buat Engkau. Bersyukur untuk setiap kesempatan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita nyatakan amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36 sampai 39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa.
Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Engkau keselamatan kami, gunung batu kami, kota benteng kami. Dan kami tidak akan goyah bersama Tuhan. Sebab Engkau melingkupi setiap kami. Haleluya. Oh. Lingkupiku dengan sayapmu. Dengan kuasa
sebab Kau Allahku. Oh, kami tenang bersamamu. Mari katakan sekali lagi, lingkupi. Lebih lagi angkat suaramu, jemaat Tuhan, katakan di saat badai kami percaya kami akan terbang bersamamu. Oh, bersamamu Bapa Kau Raja. Oh, ku tenang. Terbang
Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kami mau berserah. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, kami tahu lebih lagi katakan ku berserah, ku berserah, seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Engkau baik Tuhan, kami berserah. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Kami berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan. Sekali lagi katakan ku berserah, ku berserah, kami berserah, seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bapak, terima kasih Bapak untuk perlindungan-Mu selama ini. Kami masih hidup, layaklah bila kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu Tuhan. Kami tahu melalui COVID-19 ini Tuhan, banyak teman-teman kami yang sudah tidak ada kembali Bapak. Kami tahu rencana-Mu mengizinkan COVID-19 ini terjadi. Semua tidak lain tujuan Engkau baik agar kami mencari wajah-Mu Bapak. Kami mau bertobat, kami mau mencari wajah-Mu. Sehingga Engkau dari surga yang mulia mengampuni dosa-dosa kami dan memulihkan kami semuanya Bapa. Terima kasih, kami percaya umat-Mu akan dilindungi senantiasa dan diberkati berlimpah-limpah walaupun resesi ekonomi global sedang terjadi Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin acara ini dari awal maupun akhir Bapa. Berkati terus umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini topik kita adalah coronavirus outbreak atau infection
seri kedua. Nah, saudara, izinkan saya mulai dari epidemiologi terlebih dahulu. Saudara tahu, di dunia saat ini lebih dari 3 juta data yang kemarin kita terima, lebih dari 3 juta sudah yang menderita COVID-19. Dan yang mati lebih dari 210.000. Membuat mortality rate, angka kematian mendekat 7%. Padahal di textbook mengatakan coronavirus hanya membuat 2-3% angka kematiannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, negara adikuasa Amerika, lebih dari 1 juta yang sudah tercatat, dan mortality rate-nya, angka kematiannya menyedihkan 5,6%. Disusul oleh Eropa, yaitu negara Spanyol sekarang yang melebihi Italia, ada 230.000, dan angka kematiannya 10,25%. Italia yang sekarang cuma tinggal 200.000 yang menderita COVID-19. Ternyata angka kematiannya cukup tinggi, memberikan angka kematian atau mortality rate 13,5%. Satu-satunya negara di Eropa yang penanganannya dianggap paling bagus yaitu Jerman. Jerman walaupun 160.000 memberikan angka kematian mortality rate hanya 3,8%. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana keadaan Indonesia? Maka Indonesia data kemarin yang masuk sudah lebih dari 9.500 yang kena. Dan yang meninggal 773. Memberikan mortality rate 8,1%. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang lagi berbicara negara mana yang aman untuk ditinggal. Safety country. Nah, saudara lihat, negara yang paling aman yaitu Israel dan Jerman. Australia termasuk negara yang aman. Makanya banyak penduduk Indonesia yang pindah ke Australia, yaitu untuk mencari keamanan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kita berbicara mengenai negara yang paling risiko. Anda lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Anda lihat Italia, Amerika, UK, Spain, France, Eropa semuanya. Saudara, nanti saudara akan saya jelaskan kenapa Eropa yang paling riskan untuk saudara ke sana. Temporary. Nah, saudara kalau lihat sebelah kanan, Indonesia nomor 17 negara yang termasuk riskan untuk ditinggal. Nah, saudara lihat negara yang paling aman tadi saudara sudah lihat semuanya. Nah, saudara, sekarang tiba saatnya saya menjelaskan mengenai penyebaran. Penyebaran belakangan ini dikatakan itu airborne disease, melalui udara. Padahal jujur saya kurang begitu percaya kalau itu airborne disease. Kalau airborne disease satu pesawat semua kena semua. Seperti hepatitis A itu memang airborne disease. Tapi kalau penyakit corona, tanda tanya besar. Yang sudah jelas adalah contact disease. Melalui sentuhan. Anda bisa lihat, pada saat Anda batuk, maka Anda akan menghembuskan. Nah, saudara bisa lihat video kayak ini. So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers.
The team will track particles in the air using laser beams and a high-sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high-sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100th of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. We're learning that sneezing isn't the only source of these droplets. We ran the same experiment on a close-range conversation. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. It's not yet known what volume of microdroplets leads to infection. But Tateda says we can't rule out the possibility that microdroplets have spread the virus to some extent. そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。The risk of infection through microdroplets becomes even greater in a closed space with poor ventilation. This lab is simulating the movement of microdroplets in an airtight room. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the microdroplets, shown in red, continue to drift. This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later. 10 minutes later. 20 minutes later. The microdroplets are still floating in place. 空気がよどんでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことはできませんので、長時間その場所にとどまるっていうことになります。But there is a way to prevent this stagnation of microdroplets. Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, microdroplets are quickly swept away. They're very small and light,
so any airflow will get rid of them. "できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって感染のリスクっていうのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。Anda lihat seseorang anak muda sedang masuk mengadakan conversation, kebetulan dia batuk maupun bangkis, Anda bisa melihat berapa banyak virus yang keluar daripada yang bersangkutan. Makanya kita harus pakai masker supaya dropletnya itu tidak mengenakan orang lain. Nah, selain itu, saudara-saudara melakukan physical distancing. Jarak satu sama lain kalau boleh 1 meter atau 2 meter yang idealnya. Nah, saudara, pemeriksaan atau ketua gugus sudah mengatakan justru yang menularkan orang tanpa gejala, OTG. Kelihatannya sehat-sehat, tetapi sebetulnya orang ini menularkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus lakukan semua kalau bisa, yaitu swab test maupun rapid test. Rapid test itu bagaimana? Saya mengucap syukur 2.000 pekerja jemaat CK7 sudah bisa dilakukan rapid test dan sudah lakukan. Angkanya ya kurang lebih 10% kita dapatkan yang COVID-19. Dari 10% itu nggak usah takut, diobati, kemudian mereka jadi bersih dan mereka bisa menjadi donor karena mereka memiliki antibody yang ketat. Nah, saudara, masalah isolasi, mereka diisolasi 14 hari. Setelah 14 hari mereka dilepas karena mereka tidak lagi membawa penyakit. Jadi kalian nggak usah takut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cara penularan yang kedua Anda bisa lihat melalui video yang akan ditayangkan. Are you ready? Yes, I'm ready. Hi, hello. Hi. No need. I'm wearing a glove. Okay. Oh, very good. So I need to buy things for my life. Ring, ring, ring. Hello? What do you want? Oh, you want something like that? Can I get you a Gaviscon? Brother, do you have Gaviscon? Okay. Gaviscon is over here. Oh, okay. This one will be good. Good lah, I buy 2 pieces. Apa ya? Okay. You see? Good lah. Okay, very good. Okay. Okay, no need plastic lah. Bye bye. Oh, okay. See you. Take care. See you. Bye bye. Hi, Dr. Cheong again. So, just now, you can see from the video, actually a lot of people wear masks and wear gloves to go shopping. But without realizing that actually glove is giving more potential or harm to the user themselves and to the people around. Because when you don't wash your hand, you are touching potential soil item everywhere. When you touch everywhere, you actually leave it there and other people touching it. It includes the things, the money, the products, everything. So actually, the best one is bare hand, because you have subconsciously you wash hand more, and then you always sanitize and you be careful when you are touching. Because by using glove, actually you forgot about wash hand. You always think that you're clean.
But if you look into the picture, you can see that I'm touching my face, touching my handphone, touching everywhere. That's soil everywhere. So imagine the green color that you see in the video just now is the potential COVID-19 virus that is very harmful for everyone. So please, everyone stay safe, practice good hand hygiene, wash your hand all the time, use hand rubs, use soap, and we can do it, fight COVID-19 together. Seorang yang berdomisili di Singapura, bagaimana dia memudahkan penularannya dari sentuhan-sentuhan. Sudah saya katakan tadi, sentuhan itu misalnya Anda pencet tombolnya lift. Anda misalnya kena corona COVID-19 plus, Anda pencet tombolnya, maka virus itu sudah ada di tombol itu. Dan kemudian orang yang pencet tombol itu akan kena coronavirus. Demikian juga grill di eskalator. Demikian juga mikrofon ini. Demikian juga surat kabar yang Anda terima. Kalau pemberi surat kabar yang pembawanya, misalnya COVID-19 plus, maka otomatis melalui surat kabar itu Anda akan ditularkan. Demikian juga kiriman barang-barang. Makanya saudara mesti hati-hati. Bahkan di belakangan ini dipublikasikan sepatu juga bisa menularkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang izinkan saya menjelaskan cara pemakaian masker yang benar. Banyak saya lihat pakai maskernya nggak benar. Nah, saudara harus perhatikan video ini bersama. Shalom, pengerja dan jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Stefanus akan berbagi informasi mengenai cara pemakaian masker dan cuci tangan yang benar. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan semua orang untuk menggunakan masker saat keluar rumah, maka yang pertama harus kita ketahui adalah masker jenis apa yang harus kita pakai. Ada medical mask atau masker medis, ada cloth mask atau masker kain, dan lain-lainnya. Masker medis menurut WHO pada keadaan pandemi COVID-19 ini dipergunakan hanya untuk tenaga medis, orang yang merawat orang sakit, dan orang sakit itu sendiri. Jadi untuk orang sehat yang tidak bergejala, gunakanlah masker kain. Langkah selanjutnya, sebelum mengambil masker, kita harus membersihkan tangan kita terlebih dahulu. Lalu setelah itu, kita ambil masker, pastikan tidak ada robekan atau lubang pada masker. Untuk masker medis, pastikan terbuat dari dua bahan jenis yang berbeda dan terdiri dari 3 lapis yang dijahit menjadi satu. Satu sisi dibuat berwarna untuk bagian luar, sedangkan sisi lain berwarna putih untuk bagian dalam yang menyentuh wajah kita. Lalu, mencari sisi atas atau bawah. Sisi atas dilengkapi sebuah kawat di dalamnya, sedangkan sisi bawah tidak. Pakai masker lalu tarik bagian bawah masker hingga menutup dagu. Masker harus menutup hidung hingga dagu. Lalu kawat tersebut harus ditekan supaya tidak menyisakan celah antara hidung dan pipi. Jangan memegang masker saat sedang dipakai untuk mencegah kontaminasi kuman. Jangan pernah melepas masker dan menempelnya pada leher. Masker dilepas dengan cara menarik tali yang ada di masker dan buang masker pada tempat sampah yang tertutup. Setelah itu, segera bersihkan tangan kembali. Berikut adalah langkah-langkah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Pertama, pastikan tidak ada aksesoris di tangan kita. Lalu, basahi tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun secukupnya ke seluruh permukaan tangan. Gosok kedua telapak tangan hingga merata. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan secara bergantian. Gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Gosok telapak tangan kanan dengan arah memutar menggunakan jari-jari tangan kiri dan sebaliknya. Lalu bilas dengan air mengalir.
Keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Gunakan tisu atau handuk untuk menutup keran air. Demikian informasi cara memakai masker dan cuci tangan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak usah cerita lagi mengenai perbedaan virus dan bakteria. Nah, yang menarik buat kita, penyelidikan dari Cambridge University menunjukkan bahwa virus itu ada 3 macam virus. Cambridge University, mereka melakukan pemeriksaan dan diketemukan 3 strains, A, B, sama C. Strains A, mereka cuma menemukan 1 amino acid di dalam coronavirus. Nanti saya ceritakan. Amino acid cuma 1. Itu makanya gejala ditemukan di Amerika sama Australia. Itu tipe A. Tipe A seperti flu biasa. 1 asam amino. Kemudian yang di Wuhan diterima, diperiksa, itu tipe B yang ada di Wuhan. Yang tipe B itu adalah diketemukan virusnya itu amino acidnya ada 4. 1 berubah jadi 4. Harus dari penyelidikan mengatakan manusia yang bikin. Kita tidak mau bicara politik di tempat ini. Saudara, tipe B itu dari yaitu mutasi. Karena amino acidnya dari 1 menjadi 4 sekarang. Nah, saudara, ini tipe B yang diketemukan di Wuhan. Lalu tipe C. Tipe C asalnya dari tipe B. Tipe C itu startingnya dari Singapura, Hong Kong, Korea. Makanya mereka turis-turis membawanya ke Eropa. Makanya di Eropa diketemukan tipe C yang semuanya tipe C. Dan saudara, tipe B sebagian lari ke Amerika. Karena turis-turis RRC itu banyak sekali. Sedangkan turis RRC maupun orang-orang yang Amerika banyak yang jalan-jalan ke Amerika, ke China, akhirnya mereka membawa pulang yaitu tipe B. Makanya tipe B sekarang diketemukan di Amerika dan juga tipe C. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, nggak mudah karena ini ulah manusia, nggak mudah untuk menemukan vaksinnya. Kalau tipe A lebih gampang, tapi tipe A nggak membahayakan. Sebetulnya kalau bisa kita rubah coronavirusnya dari 4 asam amino menjadi 1 asam amino atau tidak sama sekali, maka beres sudah story-nya. Nah, saudara, saya tidak akan mencerita lebih lanjut. Sekarang pengobatannya gimana? Pengobatannya nomor 1 yaitu self isolasi, diri mandiri. Terutama Anda yang dari luar negeri pulang, Anda mesti isolasi 14 hari. Karena 14 hari baru kita ketahuan Anda kena atau tidak. Nah, saudara juga bisa contact person. Misalnya orang di masa pemantauan. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang yang baru pulang dari luar negeri, itu kita disebutnya orang di dalam pemantauan juga. Nah, saudara, orang di dalam pemantauan nggak mesti sakit, tapi kita pantau orang itu. Nah, kalau dia ada gejala demam atau linu-linu atau batuk, maka kita harus periksa rapid test. Tadi yang Anda sudah lihat, rapid test cuma diambil darah, mirip kayak periksa gula darah. Cuma bedanya kita kasih tetesan di rapid test itu.
Lalu dalam 10 menit, 15 menit paling lama kita bisa tahu apakah ada 2 garis atau 3 garis. 1 garis itu adalah kontrol. Garis kedua adalah antibodi jenis IgG. Yang ketiga adalah antibodi IgM, artinya baru kena. Nah, rapid test ini harus dibuatnya setelah 8 hari you kena penyakit ini. Kalau you masih hari keempat, semua negatif. Jadi kalau negatif bukan berarti pasti you nggak kena. Kita kombinasi. Jadi kalau dia ada gejala negatif, maka kita harus lakukan swab test, yaitu usapan dari hidung dan tenggorokan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kalau coronavirus menyerang paru-paru, itu baru bahaya. Anda bisa lihat fotonya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Anda lihat gambar kiri, foto paru-paru dari orang yang dicurigakan. Kemudian 3 hari kemudian, Anda lihat sebelah kanan fotonya, putihnya tambah banyak. Foto seminggu kemudian, atau 7 hari setelah dia masuk, Anda lihat kanan kiri putihnya banyak. Nah, saudara akan ketemukan paru-parunya itu semua ada abu-abu, itu karena lendir-lendiran semua. Nah, saudara dilakukan CT scan low dose supaya murah, low dose CT scan. Tujuannya supaya Anda melihat ada nggak yang namanya GGO, ground glass opacity. Ground glass, Anda kalau lihat sebelah kanan, itu yang abu-abu, itu semuanya GGO, ground glass. Nah, kalau ada abu-abu itu berarti kita curiga kemungkinan dia kena virus pneumonia. Pneumonia artinya lung infection, paru-parunya radang. Kalau ini ada abu-abu ini, menunjukkan bahwa kemungkinan besar itu dari virus. Artinya coronavirus bisa, nggak bilang mutlak harus. Artinya orang ini harus diperiksa rapid test maupun swab testnya. Kalau ada ini. Nah, saudara lihat bahaya dari coronavirus ini yaitu ARDS, yaitu acute respiratory distress syndrome. Ini yang paling menakutkan. Ini yang bikin kematian. Yaitu Anda lihat di sebelah kanan, pasiennya oksigennya mendadakan drop di bawah 90%. Artinya apa? Dokternya harus pasang ventilator, mesin pernafasan supaya oksigennya tetap di atas 90% supaya otaknya bekerja. Kalau enggak, otaknya akan mati. Berarti kelumpuhan akan terjadi. Makanya tidak ada jalan lain, ventilator. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, belakangan ini penyelidikan di Cambridge, di Inggris maupun dengan China maupun dengan Jerman, mereka bertiga mengadakan research dan mereka menemukan orang-orang yang COVID-19 plus yang di dalam kesesakan, sesak sekali, ternyata ventilator itu dianggap kesalahan besar. Kenapa? Karena pada mereka yang sudah meninggal dilakukan otopsi dan diketemukan banyak lendir-lendir coklat yang menutup saluran alveola. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Anda kalau lihat sebelah kiri atas itu paru-paru. Paru-paru itu Anda lihat ada bercabang-cabang, lendir coklat yang keluar itu menyumbat cabang-cabang. Sehingga oksigen yang masuk melalui ventilator tidak bisa menembus. Nah, supaya ini menyebabkan pasiennya seolah-olah kecekek matinya. Seperti tenggelam di dalam air. Makanya Anda lihat statistiknya.
dipasang ventilator, besoknya meninggal dunia. Kenapa? Karena lendiran. Sehingga sekarang di 3 negara ini sedang dilakukan penyelidikan apakah daripada pakai ventilator mereka melakukan suction, melakukan penyedotan dengan bronchioskopi, artinya alat teropong dimasukkan di dalam paru-paru untuk menyedot cairan lendirnya. Nah saudara, bagi saudara yang tidak takut, saya tunjukkan video bagaimana lendir coklat yang mengerikan yang mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia. Saudara, mereka merasa betul-betul tercekik, lehernya nggak bisa napas lagi. Itu pakai ventilator. Bila Anda sudah nonton film ini, video ini, maka Anda mengerti mengapa ventilator justru sebetulnya nggak benar. Harusnya pakai, tetapi ini coronavirus adalah penyakit baru. Jadi belum tahu pengobatannya sebetulnya bagaimana. Lemnya COVID itu seperti ini. Lendir luar biasa dan dia sangat kental. Ini kita lihat sangat kental. Yang menyebabkan gagal napas, bukan gagal napas oksigenasi saja ya, diambil. Kita lihat masih ini ya. Lihat. Jadi kita bisa lihat bahwa saking lengketnya, jadi gagal napasnya karena ketidakmampuan batuk dan menelan. Tapi kalau seperti ini, untuk orang-orang yang berbatuknya jelek itu akan gagal napas seperti itu. Ya. Masih belum habis juga. Minta tisu yang untuk naruh ini dulu. Oke. Jadi sangat jadi kita perlu kasih makanan minuman yang hangat atau itu bisa menghancurkan darah. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang tibalah pengobatannya. Nomor 1, Anda mesti isolasi diri, berpisah. Nomor 2, kalau bertemu satu sama lain, physical distancing 1-2 meter supaya tidak ada kontak satu sama lain. Dan ketiga, saudara, yang sudah di-approve oleh FDA Amerika adalah obat ini, obat anti malaria hidroksikloroquine dengan sebuah antibiotik yaitu azitromycin. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus ini sekarang lagi dicoba. Ini juga baru di-approve oleh FDA tetapi kita belum tahu hasilnya bagus atau tidak. Makanya timbul pengobatan dengan virus, dengan obat buat mematikan virus. Misalnya obat yang diproduksi di Jepang, Avigan. Lalu dicoba di Amerika cukup berhasil, trennya belakangan ini naik yaitu dengan obat remdesivir. Lalu dulu pernah waktu flu attack dipakai obat Tamiflu. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pengobatan banyak sekali. Sekarang lagi modenya orang memakai plasma convalescence. Plasma convalescence artinya apa? Artinya dari orang yang sudah pernah kena COVID-19, berarti badannya sudah timbul antibody, darahnya diambil. Setelah darahnya diambil, dipisahkan, HB-nya, trombositnya nggak boleh ada. Jadi murni yang disebut dengan plasma convalescence. Plasma itu mengandung antibody. Dan itu disuntikan kepada pasien selanjutnya. Berarti antibody yang sudah siap diberikan. Ini yang kelihatannya akan diterapkan di Indonesia kelak. Bagi orang-orang yang sakitnya berat. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya percaya melalui
video ini, melalui ibadah bersama, melalui live streaming ini, kita lebih mengerti coronavirus infection ini yang membawa maut. Kita nggak tahu, estimasi di Indonesia bisa sampai Juni. Dikatakan Amerika ada yang mengatakan bisa sampai Agustus. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekali lagi Anda harus cuci tangan. Karena virus kalau kena sabun deterjen langsung strukturnya hancur. Kedua, physical distancing, jarak satu sama lain paling sedikit 1 meter. Dan yang ketiga yaitu pengobatan-pengobatan yang sekarang termasuk self-isolasi diri Anda sendiri selama 14 hari. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, artinya semua penduduk di Indonesia harusnya dilakukan rapid test atau swab test. Supaya OTG, orang tanpa gejala ini kelihatannya sehat tetapi sebetulnya menularkan ada di sekitar kalian. Kalau OTG tidak dideteksi, maka penularan akan terus berlanjut. Jadi masalah ini nggak bisa kita selesaikan. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapak, kami tahu Bapak, rencanamu mengizinkan iblis membuat coronavirus outbreak terjadi di bumi ini. Engkau mengizinkan, seperti pada Ayub, engkau mengizinkan itu terjadi. Tidak lain, kesatu untuk menggenapi firman-Mu, menggenapi Alkitab. Kedua, supaya kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat, tidak pernah mencari Engkau, kembali mencari Engkau. Bapak, yang binasa sudah banyak Bapak. Biarlah doa kami melalui Daniel 9 ayat 17 sampai 19. Engkau genapi Bapak. Arahkan telingamu dan dengarlah doa kami. Mereka yang binasa sudah banyak Bapak. Kami tahu kehendak-Mu lah yang terjadi. Oleh sebab itu hamba cuma bisa berdoa. Biarlah Engkau yang menyetopkan coronavirus infection ini. Biarlah Engkau yang menyetop korban yang binasa melalui penyakit ini. Ampunilah kami. Kami akan kembali mencari Engkau. Karena kami tahu Engkau yang bisa menyetop penyakit ini. Engkau yang bisa menghardik penyakit ini. Supaya penyakit ini tenang dan berdiamlah Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Secepatnya rencana-Mu COVID-19 diizinkan oleh iblis untuk terjadi, tidak lain adalah supaya kami berbalik mencari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang saat ini sedang beribadah live streaming ini. Berkati mereka berlimpah-limpah dan mereka bisa merasakan perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih, kami percaya mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah ditahirkan oleh darah anak domba. Dan melalui kuasa kebangkitan, maka kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan mengusir coronavirus masuk ke dalam umat-Mu Bapa. Coronavirus yang sudah masuk dilumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan
Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang tibalah saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, saudara, perjamuan kudus selalu mengingat